Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah 3 tanda mantan berada di bawah pengaruh pelet dari orang ketiga. Ya. Nah, jadi di zaman sekarang ini ya, semua orang kan sangat pragmatis, pengennya serba cepat, mendapatkan orang yang dia cintai tanpa perlu kerja keras ya, cukup bayar mbah dukun, kemudian wanita yang diidamkan bisa didapatkan ya. Kemudian termasuk juga dalam kategori orang ketiga ya. Jadi ketika misal orang tuanya tuh tidak setuju dengan kehadiran Anda ya, bisa jadi kan anak yang katanya sangat dia sayangi dan cintai ini akan dia jodohkan dengan orang lain, tetapi karena faktor dia sudah mengenal Anda, sudah mencintai Anda ya, dia menolak. Nah, maka digaraplah dengan menggunakan cara-cara sihir tersebut ya. Jadi dipelet ya. Jadi pelet itu cara kerjanya biasanya jadi satu, memang dengan sihir tafrik atau guna-guna perpisahan, itu jadi satu paket ya. Jadi ketika seorang wanita misal dipelet agar menyukai seorang laki-laki, sementara si wanita ini sebenarnya sudah punya orang lain yang dia cintai, bahkan mungkin juga sudah punya seorang suami ya. Nah, maka ini cara kerjanya jadi satu paket. Jadi satu sisi dia dipelet untuk menyukai, mencintai ya orang yang akan dinikahkan atau dikawinkan dengan dia. Jadi dipaksa untuk mencintai, tapi dengan cara halus ya. Kemudian pada sisi yang lain dibuat untuk membenci Anda. Kalau duitnya lebih banyak lagi tuh, si wanita dibuat membenci Anda, nanti Anda juga digarap untuk membenci dia, sehingga berantem terus dan berpisah. Sehingga proyek yang ada di sini untuk menjodohkan si wanita dengan yang melakukan upaya menggarap itu tadi ya, atau menggarap dengan ilmu hitam itu tadi, itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini yang di sini nanti kita bahas dalam video-video selanjutnya ya. Jadi Anda dan dia itu digarap dengan sihir tafrik agar saling membenci ya. Kemudian yang di sini yang mau mengambil ini, dia menggunakan ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Ongkosnya double ya. Nah, maka sekarang kita harus paham juga ya, bagaimana atau tanda-tanda orang yang terkena pengaruh dari ilmu pelet yang dikirimkan oleh orang-orang ketiga dalam kehidupan orang yang Anda cintai ini ya. Tapi sebelum saya masuk ke 3 tanda ini ya, banyak kan yang bilang, saya tidak percayalah sama begitu-begitu. Mosok sih, sudah zaman secanggih ini orang masih menggunakan hal-hal yang demikian ya. Atau ada yang betul-betul bilang, saya tidak pernah percaya dengan hal-hal yang seperti itu ada ya. Sihir itu bagi dia tidak ada. Ini harus kita jelaskan dulu, bahwa sihir itu adalah fenomena yang eksis,
yang nyata, yang ada. Ya, siapa yang melakukan sihir? Yang melakukan sihir adalah iblis, setan, yang kemudian mengajarkan kepada manusia yang akan dia ajak untuk sesat bersama-sama. Ya, dan ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam itu juga bisa membuat berbagai keajaiban-keajaiban. Ya, beliau bisa berbicara dengan hewan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam tidak melakukan sihir. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam murni adalah mukjizat yang diturunkan kepada beliau. Sementara yang melakukan sihir itu adalah para iblis. Ya, seperti halnya ketika Nabi Musa alaihi salam berhadap-hadapan dengan para penyihir Fir'aun. Ya, para penyihir Fir'aun juga bisa ya membuat halusinasi optik atau sihir, ya, dengan membuat ular. Dan kemudian dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dengan melemparkan tongkatnya yang juga berubah menjadi ular yang lebih besar, yang memakan ular yang disihir atau dibuat oleh para penyihirnya Fir'aun. Bedanya apa? Bedanya para penyihir Fir'aun melakukan sihir, sementara Nabi Musa alaihi salam melakukannya dengan mukjizat. Ya, artinya apa mukjizat itu? Mukjizat itu sebuah kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul. Sementara sihir itu adalah sesuatu yang dipelajari oleh manusia kepada para iblis dan setan. Jadi jalurnya sangat berbeda. Ya. Nah, maka Nabi Sulaiman itu tidak melakukan sihir. Apapun yang beliau lakukan itu bersumberkan kepada mukjizat. Ya. Itu kelebihan yang diberikan kepada beliau dalam kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 dijelaskan, wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna nasa syikhra. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan yang kafir yang mengerjakan sihir, ya, mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, jadi siapa yang mengajarkan sihir dengan berbagai turunannya? Ada yang namanya ilmu pelet, ada yang namanya ilmu pengasihan, ada yang namanya ilmu santet, ada yang namanya ilmu guna-guna, berbagai macam lah, black magic itu ya. Begitu ya, walaupun semua magic itu adalah black. Nah, jadi kalau ada yang bilang sihir itu tidak pernah ada, coba deh dia ngaji terlebih dahulu. Sihir itu sesuatu yang ada, bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam dahulu. Ya, nah, 3 tanda mantan Anda berada di bawah pengaruh sihir yang bernama ilmu pelet itu tadi. Karena sistem kerjanya bareng kan, antara pelet dan tafrik, perpisahan. Maka tandanya yang pertama ya, emosinya menjadi sangat tinggi. Ya, emosinya itu meledak-ledak dan membenci Anda itu dengan cara yang lebay, berlebihan. Ya, itu tanda bahwa dia sedang berada di bawah pengaruh dari
pelet yang dikirimkan oleh orang ketiga ini. Ya, Anda kenal baik dengan dia. Orangnya sabar, ya, bahkan marah saja sulit sekali. Begitu, tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat emosional dan sangat membenci Anda. Apapun yang Anda katakan salah semua. Ya, itu menunjukkan yang bersangkutan dalam kondisi jiwanya tidak normal. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan emosinya seperti biasanya. Maka itu tanda yang pertama, dia sedang berada di bawah pengaruh dari ilmu pelet yang dikirimkan oleh orang ketiga tadi, ya. Kemudian tanda yang kedua, ya, sering blank. Tahu blank, ya? Kosong. Jadi kalau Anda punya kesempatan untuk ketemu sama dia, Anda bisa melihat tuh matanya seperti orang kosong. Kalau diajak ngomong, diajak ngobrol, ya, itu pandangan matanya sering kelihatan tidak fokus. Jadi seperti tidak melihat apa-apa. Ya, kalau diajak ngobrol itu biasanya tidak nyambung, ya, seperti orang blank itu. Ya, kenapa sampai seperti itu? Ya, karena saat ini tubuhnya itu yang ngisi tidak hanya ruh dia sendiri, ya, tetapi juga ada wahana-wahana lain. Ada jin-jin yang dikirimkan dan dikunci di dalam dirinya. Jadi jin itu masuk itu juga bukan ada yang tidak atas keinginan mereka juga, tetapi oleh para dukun itu dimasukkan dan dikunci, cuman untuk membuat yang bersangkutan menjadi merasa kacau balau. Nah, ketika dia kacau balau, dimasukkan memang yang ahli-ahli untuk membuat yang bersangkutan tadi mudah untuk dikendalikan. Ya, jadi blank. Bahkan kemudian kadang-kadang seperti tidak mengenal Anda. Ya, coba Anda uji, ya, Anda tes. Misal, dulu kan kita pernah bilang begini, sesuatu yang sering dibicarakan, mosok sih dia lupa. Ya, kamu kenal dengan si Anu atau tidak? Siapa? Jadi memang kadang-kadang dia tidak menjadi dirinya sendiri, makanya dia blank. Karena yang ngisi dirinya itu ada yang lain. Ya, itu tanda yang kedua, ya. Nah, kemudian tanda yang ketiga, begitu manut dan patuh kepada orang yang ketiga yang mengirimkan sihir ini tadi. Ya, kan bisa jadi yang mengirimkan sihir ini adalah orang tuanya karena pengen anaknya ini pisah dengan Anda. Ya, saya pernah menemukan suami istri itu. Suaminya ini dianggap pelit, ya, kepada keluarga istrinya. Padahal orang tuanya ini pengen istrinya membantu kakak-kakaknya, membantu ponaan-ponaannya. Nah, maka bagaimana caranya agar sang suami ini diusir keluar? Ya, maka digunakanlah cara-cara sihir tadi. Ini si istri ini sudah usia 40 tahun. Itu perilakunya jadi seperti anak usia 5 tahun kalau berhadapan dengan ibunya. Manut, patuh. Kalau berhadapan dengan kakaknya seperti orang ketakutan. Dan bukan dia banget. Ya. Jadi menjadi memiliki kepatuhan atau manut banget kepada orang yang mengirimkan sihir tadi. Ya, nah kalau yang mengirimkan tadi orang ketiga, ya, pebinor, pelakor dan seterusnya, ya jadi manut banget tuh sama orang yang mengirimkan sihir itu tadi. Ya, nah jadi kalau Anda menemukan 3 tanda ini, ya, maka besar kemungkinan mantan Anda atau orang yang Anda cintai itu sedang berada di bawah pengaruh dari ilmu pelet
yang kerjanya satu paket dengan sihir tafrik atau perceraian ya, atau perpisahan, yang dikirimkan oleh orang yang ketiga ya, yang tidak menyukai hubungan Anda dengan dia atau pengen mengambil dia dari sisi Anda ya. Nah, bagaimana solusi membersihkannya? Sudah banyak ya beberapa video saya yang membahas tentang ruqyah jarak jauh ya, dan akan kita bahas terus dalam video-video kita yang kedepannya ya. Tunggu terus di channel Iik Wijayanto, channel kita bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.